taufik dan in'am atau nikmat dari Allah jualah kita bisa kembali bersilaturahim dalam melanjutkan kajian tadabbur kita tafsir surat Thaha yang pada kesempatan ini sudah meningkat sampai ayat yang ke-42. Di ayat itu pembahasannya masih mengenai dakwah Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya Harun yang diminta oleh Allah untuk langsung berhadapan dengan Fir'aun sebagai tokoh yang katakanlah dalam kisah Nabi Musa ini justru yang menjadi tujuan dari sentral dalam kisah ini, di mana dia adalah seorang raja yang kejam, raja yang melampaui batas luar biasa, kejahatan dan kerusakan yang dibuatnya pada saat kekuasaannya. Dan saat itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan saudaranya untuk menghadapi Fir'aun secara langsung. Kita baca dulu ayatnya dari ayat 42. Disimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Qala rabbana إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتيا فقولا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من تبع الهدى. Sadaqallahul Azim. Kita lihat sampai ayat 47. Kalau bisa lanjut nanti di ayat berikutnya kita lihat sampai ayat 55 yang masih punya tema yang relatif sama. Terjemahannya adalah idhab anta wa akhu bi ayat. Pergilah engkau wahai Musa dan saudaramu dengan membawa tanda-tanda kebesaran berupa mukjizat ini semua. Wala taniya, dan jangan kalian sampai bosan, sampai malas fi dzikri, untuk mengingat aku. Idhaba, pergilah kalian berdua ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya ia adalah orang yang melampaui batas dalam tindak tanduknya menzalimi kaumnya. Faqula lahu qawlan layyina. Lalu ucapkanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun itu ucapan yang penuh dengan kelembutan. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha, agar dia menjadi ingat dan menjadi takut kembali kepada Allah, maksudnya. Qala, keduanya Nabi Musa dan Harun berkata, ya, ini menjadi doa bagi keduanya. Rabbana innana nakhafu an yafruta alaina. Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang takut. Kami khawatir, kami takut Fir'aun akan menyegerakan, akan segera, ya itu segera. Maksudnya segera menimpakan azab, menimpakan siksaan
kepada kami berdua, atau dia akan berbuat sesuatu yang melampaui batas, mungkin akan menyiksa kami dengan model siksaan yang belum ada sebelumnya pada orang lain. Qala, Allah menjawab, la takhafa, kalian berdua jangan takut. Innani ma'akum. Sesungguhnya aku, kata Allah, selalu bersama dengan kalian berdua. Asma'u wa ara. Aku dengarkan apa yang kalian perbuat menghadapi Fir'aun itu, dan aku lihat kalian, aku monitor setiap saat. Fa'tiyahu, maka datangilah dia, datangilah Fir'aun itu, tetap datangi dia. Faqula, lalu ucapkanlah kepada Fir'aun itu bahwa inna rasula rabbika, kami berdua ini adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah Tuhan. Sebutkan kalimat itu, rasula rabbika, kami berdua adalah utusan Allah Tuhanmu, wahai Fir'aun. Fa'arsil ma'ana Bani Israel, lalu minta kepada Fir'aun agar, wahai Fir'aun, bebaskan ya, kaum Bani Israel yang hidup bersama kami pada saat ini. Bebaskan kaum Bani Israel, wala tu'adzibhum, dan jangan menyiksa mereka. Qad ji'naka bi ayatin min rabbika, sesungguhnya kami telah mendatangi kepada engkau tanda kebesaran dari Allah Tuhan engkau, wahai Fir'aun. Wassalam, dan salam ala man ittaba'al huda, atas salam sejahtera atas orang yang senantiasa mengikuti petunjuk. Baik, kita lihat. Jadi kalau dalam ayat-ayat sebelumnya kita lihat Allah mengingatkan kepada Nabi Musa alaihi salam itu dari mulai ketika beliau minta didampingi pada ayat 29, ya, kita lihat sedikit ya. Waj'al li waziran min ahli, ya. Ketika Nabi Musa minta agar didampingi oleh seseorang di antara keluargaku, kata Nabi Musa, Harun akhi, minta didampingi oleh Harun saudaranya sendiri, ya, agar bisa membantunya dia, kata dia kurang lancar dalam berbicara, dalam berkomunikasi, dan akhirnya Allah penuhi, ya. Lalu kemudian pada ayat-ayat berikutnya Allah ingatkan bahwa begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah limpahkan kepada Nabi Musa alaihissalam sejauh ini, dari mulai sejak beliau bayi. Ayat 37 itu diterangkan, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra, dan sesungguhnya kami kembali memberikan nikmat kepada engkau sekali lagi ini, id auhayna ila ummika ma yuha, ketika kami wahyukan kepada ibumu wahyu yang meminta dia untuk menyelamatkan dirimu, wahai Musa, ketika masih bayi. Nah, itu sampai dengan ayat ke-39, sampai kepada keadaan akhirnya ibunya Nabi Musa membawanya atau meletakkannya dalam sebuah peti, lalu petinya diletakkan di tepi sungai yang mengalir, ya, dan kemudian dia berserah diri kepada Allah. Lalu pada akhirnya didapati oleh keluarga Fir'aun, dan di situ dengan izin Allah, Allah jadikan sosok Musa bayi itu menjadi sosok yang sangat perlu dikasihani, disayangi, sehingga istrinya Fir'aun sekalipun yang saat itu sedang mencari bayi laki-laki Bani Israel untuk dibunuh, itu memiliki rasa kasihan kepada bayi tersebut, sehingga tidak melakukan upaya pembunuhan. Termasuk Fir'aunnya sendiri pada waktu itu bersedia memenuhi keinginan istrinya tersebut. Lalu diingatkan beberapa kenikmatan lain setelah dia
eh, membunuh ya hanya dengan satu pukulan. Ketika membela dua orang yang berkelahi, ternyata yang dibunuh itu, yang dipukul langsung mati itu adalah orang dari Kipti, Mesir. Yang dibelanya adalah dari Bani Israel, sehingga seolah-olah dia melakukan satu perbuatan sukuisme, nah, itu katakanlah membela kelompoknya sendiri, dan itu berbahaya, bisa mengakibatkan dia nanti dihukum berat. Maka kemudian Allah katakan kepadanya untuk pergi, sampai akhirnya dia ke sebuah negeri yang jauh dari tempat tinggalnya di Mesir. Dia ke Madian, ke daerah Syam atau Syria sekarang. Nah, di sana dia ketemu dengan kedua putri Nabi Syuaib. Dan kemudian berlanjut kisahnya, akhirnya dia menikah dengan salah satu putri dari Nabi Syuaib dan tinggal bersama Nabi Syuaib selama kurang lebih 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun beliau kemudian diangkat ya oleh Allah sebagai seorang rasul ya yang ditugaskan berdakwah kepada Firaun. Di ayat 41 itu ditegaskan oleh Allah sekali lagi, wastana'tuka li nafsi. Kami telah memilih engkau wahai Musa ya untuk mewakili diriku, kata Allah, menyampaikan peringatan kepada Firaun. Karena Allah tidak mungkin langsung berbicara kepada Firaun untuk menghentikan perbuatannya secara langsung. Jadi di sini dikatakan wastana'tuka li nafsi. Itu pengertiannya adalah aku telah memilih engkau wahai Musa menjadi wakilku untuk melakukan sesuatu kepada Firaun, menghentikan perbuatannya, dan bukan sekedar lagi menghentikan tapi juga mencoba mengajaknya supaya ingat. Itu begitu. Ya. Nah, ayat 42 yang kita bahas ini sekarang ya, itu bunyinya adalah idhab ya. Pergilah engkau. Nah, ini menarik para jemaah sekalian ya. Di sini disebutkan pada akhirnya setelah Allah memerintahkan keduanya, perintah ini menarik. Perintah ini merupakan perintah kepada keduanya sekaligus. Dalam bahasa Arab bisa saja Allah membahasakannya dengan kalimat idhaba ila fir'aun. Pergilah kalian berdua kepada Firaun. Namun kalimat itu bisa mengandung pengertian perintah itu kepada Nabi Musa saja, dan kemudian Harun adalah pengiringnya biasa, pengiringnya saja. Tapi dengan menyebutkan idhab anta, pergilah engkau, wa akhuka, dan saudaramu, disebutkan secara eksplisit dirinya Nabi Musa dan dirinya Harun ini, itu untuk menunjukkan bahwa Nabi Musa punya taklifah, tanggung jawab untuk menyampaikan dakwah kepada Firaun, dan Harun pun punya tanggung jawab untuk berdakwah kepada Firaun. Jadi ini tugas masing-masing. Artinya secara tugas adalah tugas masing-masing punya tugas, itu maksudnya. Tapi secara dakwah makanya bersama nantinya. Tapi jadi secara tugas ini tugas masing-masing. Ya kita ini wajibnya wajib ain gitu, bukan wajib kifayah. Berarti kalau Musa sudah berangkat, Harun tidak wajib. Atau sebaliknya Harun sudah berangkat, Musa tidak wajib. Tidak. Ini kewajiban keduanya masing-masing. Hanya bunyinya idhab anta wa akhuka. Pergilah engkau wahai Musa dan saudaramu. Lalu disebutkan biayati, dengan membawa tanda-tanda kebesaranku. Dalam bahasa Arab ayati ini bentuk jamak. Padahal kita tahu di ayat sebelumnya disebutkan yang Allah baru berikan kepada Nabi Musa itu baru 2 mukjizat. Yaitu mukjizat tongkatnya bisa berubah menjadi ular, dan yang kedua mukjizat berupa tangannya bisa putih bercahaya kalau dimasukkan ke dalam pakaiannya ya, atau kena menyentuh di bawah ketiaknya. Nah itu begitu dikeluarkan tangannya putih bercahaya. Nah itu baru 2 mukjizat yang kita ketahui. Tapi Allah membahasakan dengan
Pergilah engkau dengan saudaramu dengan membawa mukjizat yang banyak, itu begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa sebagian ulama tafsir itu mengartikan ini berarti Allah sedang menyebutkan kepada Nabi Musa mukjizat Allah itu banyak kepada beliau. Nanti tongkat beliau itu multifungsi, bukan sekedar berubah menjadi ular. Nanti bisa dipukulkan ke laut, laut bisa terbelah, nanti bisa dipukulkan ke batu, batu bisa keluar mata air, dan lain-lain. Ya, nanti akan banyak fungsi dari tongkat Nabi Musa alaihissalam tanpa dia ketahui sebelumnya bahwa tongkatnya itu bisa berubah bermacam-macam fungsi semacam itu. Kemudian kita lihat di sini lebih lanjut, ketika Allah mengatakan wasqana'tuka li nafsi di ayat 41, itu maksudnya adalah ikhtartuka li risalati wa wahyi. Kami telah memilih engkau wahai Musa untuk membawa risalahku ini dan membawa wahyuku ini. Fa anta indi mukarramun, ya. Fa anta indi mukarrabun, ya, mukarramun. Jadi engkau pada diriku, kata Allah, adalah sosok yang sangat dekat kepadaku dan sosok yang sangat dimuliakan oleh. Itu kata-kata pengertian ini wasqana'tuka. Kemudian Allah membahasakan berikutnya dengan menyebutnya idhab. Nah, anta wa akhuka, ini adalah tsumma amarahu tabaraka wa ta'ala, ya, huwa wa akhahu Harun inda dukhulihima ala Fir'aun. Allah memerintahkan mereka berdua, Nabi Musa dan Harun saudaranya itu, untuk masuk bertemu dengan Fir'aun. Allah yafturo an dzikrillah. Menarik ini setelah disebutkan, ya, idhab anta wa akhuka bi ayati, pergilah engkau wahai Musa dan saudaramu dengan bawa tanda-tanda kekuasaanku, mukjizat yang banyak ini. Wala taniya, jangan sampai kalian berdua, ini perintahnya udah berdua. Wala taniya, kalau dalam perintah satu wala tani, ini wala taniya, jangan sampai kalian berdua merasa malas, merasa bosan untuk mengingat aku, fi dzikri, mengingat aku. Nah, ini sekaligus kalau kita gambarkan ini tugas seorang dai. Kalau Anda orang mau mendakwahkan sesuatu pada orang lain, baik dakwah secara verbal, secara lisan, maupun dakwah dalam bentuk tingkah atau perilaku kepada orang lain, ini dia harus tunjukkan dirinya bahwa dia adalah orang yang terus mengingat Allah. Jangan sampai dia dakwah ke orang lain, dia sendiri lupa kepada Allah. Padahal ketika dia berdakwah kepada orang lain itu, terutama kepada sosok yang kejam seperti Firaun itu, dia sangat membutuhkan keyakinan dirinya bahwa dia bersama dengan Allah, Allah pasti akan menolong dia, menyelamatkan dia. Karena kalau dia tidak ingat kepada Allah, boleh jadi yang dia tahu adalah dia berhadapan dengan Firaun, dirinya secara pribadi semata, kekuatan dirinya semata. Dia tidak menyadari dia punya kekuatan lain, yaitu kekuatan bersama dengan Allah. Hanya bahasanya di sini wala taniya, ya, an dzikri, ya, wala taniya fi dzikri. Dan jangan kalian sampai bosan, sampai tidak mau lagi membaca, ya, mengingat kepadaku, kata Allah. Idhaba ila fir'auna innahu tagha, ayat 43-nya, pergilah kalian berdua. Ini jadi perintahnya sekalian udah berdua lagi. Idhaba. Nah, kalau tadi kan idhab anta wa akhuka, kan gitu. Kenapa idhaba? Kalimat yang mereka berdua maksudnya adalah perginya yang tadi menjadi tanggung jawab kalian masing-masing, perginya jangan masing-masing. Jangan pergi dulu Musa, lalu setelah Musa gagal pergi Harun. Maksudnya begitu. Jadi maksudnya idhaba, pergi kalian bareng. Nah, itu gitu. Jadi perintah pergilah kalian berdua. Jadi perintah perginya adalah supaya mereka pergi berdua bersamaan pada waktu yang sama. Idhaba, pergi berdua barengan. Jangan masing-masing, jangan ada yang duluan, ya. Ila fir'auna, pada Fir'aun innahu tagha.
Sesungguhnya Fir'aun itu adalah sosok yang melampaui batas. Jadi yang kezalimannya sudah luar biasa. Segala macam bentuk kejahatan, kezaliman dari raja-raja yang pernah ada sebelum Fir'aun, boleh dibilang semuanya dicontoh oleh Fir'aun. Bahkan ada model siksaan yang belum ada pada zaman-zaman sebelumnya. Fir'aun membuat model siksaan. Di antaranya itu adalah siksaan yang model ini. Diikat orang itu pada kakinya, lalu diikat orang itu pada tangannya, lalu ikatan itu diikat kepada kuda. Nah, kepada kuda yang satu bawa ke utara, kuda yang satu bawa ke selatan kakinya. Jadi tangannya digerakkan ke utara, kakinya digerakkan ke selatan. Itu model siksaan yang di zaman itu belum ada. Itu sampai yang seperti itu pun bisa dilakukan oleh Firaun. Ya. Jadi dikatakan di sini la tuqassira wala taftara an dzikri. Kalian berdua jangan pernah mengurangi mengingat aku, jangan pernah lupa mengingat aku, jangan pernah bosan. Kalau kata-kata tania itu mengandung pengertian jangan sampai bosan atau males. Ini bukan sekedar jangan lupa, bukan. Boleh jadi banyak dai, banyak pendakwah, ya itu kalau mau berdakwah kepada orang yang diajak kepada kebaikan, kepada Islam, kepada agama ini, itu ada yang kadang-kadang dia lupa. Ada yang dia bukannya lupa, tapi lama-lama jadi malas. Misalnya jadi malas, harus setelah sholat 5 waktu, dia harus ada sholat sunnahnya, qabliyah, ba'diyahnya. Malas untuk bangun malam, malas untuk sholat duha, malas untuk berkomunikasi dengan Allah lebih lanjut. Nah itu makanya kalimat ini berlaku kepada Nabi Musa dan Harun, juga sekaligus berlaku kepada siapapun para pendakwah yang akan berdakwah kepada orang lain menegakkan kebenaran ini. Kemudian disebutkan juga walwana fil lughah al-arabiyyah ma'nahu. Jadi tania itu dari kata-kata alwana. Alwana dalam bahasa Arab itu artinya al-futur. Al-futur wa dha'fu. Itu artinya jangan sampai bosan, jangan sampai lemah. Jadi jangan sampai berkurang semangatnya untuk berzikir, mengingat Allah. Jangan sampai malas, udah berzikir, terus berzikir lagi itu dianggap sesuatu yang membuatnya lelah. Ya. Kemudian wal hikmatu fi hadza taklif, hikmah dari perintah Allah kepada keduanya ini untuk berangkat kepada Fir'aun dan jangan melupakan mengingat Allah, jangan sampai bosan ingat Allah, bukan sudah jangan melupakan. Boleh jadi dia ingat tapi capek, gitu. Capek zikir kepada Allah, capek harus setiap hari bangun subuh kayak gitu misalnya begitu. Itu jangan sampai pernah ada terbesit kebosanan untuk menegakkan kebenaran. Jangan sampai ada terbesit rasa capek, rasa males untuk terus istiqomah, konsisten di dalam menegakkan kebenaran. Itu kalimat walataniyah itu sifatnya seperti itu. Kemudian anna man dzakara jalalallahu wa azamatahu, karena sesungguhnya siapapun kita yang lagi punya tugas dakwah ini, dengan kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada keagungannya, lam yakhsha ahadan. Orang ini nanti akan muncul dalam jiwanya perasaan tidak takut kepada siapapun. Karena dia bersama dengan Allah. Tapi kalau sekali dia lupa kepada Allah, dia merasa dirinya sendiri berhadapan dengan Fir'aun, pasti takut. Tapi kalau dia merasa dia bersama Tuhan, dia bersama Allah, berhadapan dengan Fir'aun, nah itu nggak ada rasa takut. Nah itu maksudnya. Jadi jangan pernah bosan, jangan pernah capek berhubungan dengan Allah dalam menegakkan dakwah ini. Walam yakhaf ahada, dan tidak akan pernah ada rasa cemas untuk menghadapi siapapun. Fataqwa ruhahu bidzalika adzikr. Ya. Fataqwa ruhuhu bidzalika dzikr. Karena kedekatan seseorang, ketakwaan seseorang kepada Allah itu adalah jiwa dalam orang
berhadapan dengan orang lain, dan itu ada dalam zikir kepada Allah. Fala yad'af ya an adai ma kullifa bihi. Jangan pernah merasa lemah dalam menunaikan tugas yang diembankan Allah kepada kalian berdua. Itu perintahnya begitu. Li'annahu yastakhaffu bil makhluk wa yastas'iru 'azamatal khaliq. Boleh jadi seseorang secara fisik dia merasa kecil, merasa takut berhadapan dengan makhluk, ya, dengan Firaun, walaupun dia raja, tapi dia adalah makhluk. Nah, yang Allah ingin kembangkan dengan dia tidak lupa, tidak malas ingat kepada Allah adalah dia tetap merasa dia merupakan sosok yang ditugaskan oleh Zat yang Maha Besar. Jadi dia didampingi oleh yang Maha Besar. Itu maksudnya jangan sampai itu membuat dia jadi rendah diri, ya, berhadapan dengan orang besar sekalipun, karena dia juga adalah makhluk. Wahada huwa sirru fi amrillahi lil mujahidin bidzikrillah inda liqa'il a'da. Inilah rahasia Allah ketika memerintahkan orang-orang kalau mau berjihad, mau berperang kayak perang Badar, perang Uhud itu, pesan Allah kepada mereka adalah hal semacam ini. Kalian ingat kepada Allah, kalian akan merasa kalian besar. Kalian merasa kalian tidak kecil. Walaupun senjata kalian kecil, jumlah kalian sedikit, kalian akan merasa jumlahnya seolah banyak. Senjatanya seolah lengkap. Kenapa? Karena kalian ingat kepada Allah terus. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8, ayat 45, dalam konteks memberikan semangat, kekuatan kepada mujahidin, ya, orang yang berperang di jalan Allah. Ya. Surah Al-Anfal, surat yang ke-8, ayat 45, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan kelompok pasukan musuh-musuh kalian itu, lalu melihat, kan kita ada rasa takut itu. Wah, jumlahnya banyak. Waktu perang Badar misalnya, wah, mereka 1000, mereka jumlahnya besar. Kita cuma 300 sepertiganya. Kata Allah, fatbutu. Maka tetaplah kalian teguhkan jiwa kalian. Wadhkurullah katsira. Ingatlah kepada Allah banyak-banyak. La'allakum tuflihun. Agar kalian dimenangkan oleh Allah. Jadi pengertian ingat kepada Allah dalam berdakwah itu jalan dalam rangka untuk menguatkan, menyemangati diri sehingga tidak punya rasa takut. Padahal kita berhadapan dengan manusia, sebagaimana kita juga adalah makhluk, mereka juga adalah makhluk. Kita bersama dengan Sang Pencipta, maka kita mestinya merasa lebih kuat, ya. Itu begitu. Wa ma hadat taklif taujihun ila tariqil aslam wal ahkam. Dan hendaklah orang yang dibebankan tanggung jawab seperti Nabi Musa dan Harun ini dalam berdakwah, orang yang dibebankan dalam berperang di jalan Allah itu, mereka merasa yakin bahwa mereka sedang berada di jalan yang menyelamatkan manusia, di jalan kebenaran. Jalan ini jalan yang lurus, maka nggak usah takut. Lain hal kalau kita berani-beranian, berani mati, tapi di jalan yang nggak benar. Ya, ya sekarang lagi ada kata yang muncul pasukan berani mati begitu, ya. Tapi belum tentu yang benar yang dia bela. Nah, itu kan lain. Nah, itu mungkin semangatnya karena mau dibayar, karena mau dijadikan fasilitas, karena mungkin mau dikasih apa-apa, kan gitu. Nah, kalau dengan Tuhan itu lain. Kita punya semangat karena diyakinkan hati dan jiwa kita bahwa kalian yang 300 ini di perang Badar bukan 300. Bersama kalian ada malaikat yang membantu kalian memerangi orang yang 1000. Seolah begitu. Jadi dikuatkan hati kita, jiwa kita, dan bahkan mindset kita itu diberikan pemahaman bahwa kalian tidak sendiri, kalian tidak sejumlah yang kalian anggap jumlah kalian sedikit itu. Nah ini untuk kita bayangkannya begini, para jemaah, ya, Pak Idam, Pak Azwar, ya, Pak Bagja, ada Pak Darwis, ya, kemudian Pak Aryo. Ini konteksnya kita bayangkan begini, konteksnya Nabi Musa. Nabi Musa dengan Harun ini yang dulunya sudah 10 tahun ninggalin Mesir, lalu dapat tugas besar, langsung berhadapan dengan Firaun yang dia sudah kenal Firaun dari 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu dia tahu Firaun itu kejam,
kasar, menzalimi banyak orang. Disuruh langsung berhadapan dengan Firaun. Ya kita nggak tahu apa-apa, tapi dapat tugas langsung berhadapan sama raja yang zalim misalnya. Hadapin dia langsung. Pastikan kita pasti ada rasa takut, ada rasa khawatir. Ya kita mungkin merasa tidak pede untuk berhadapan dengan sosok yang besar seperti itu. Makanya Allah katakan begini kepada keduanya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Kalian tetap pergi hadapi Fir'aun dan dia adalah sosok yang melampau, ya, melampau batas. Faqula lahu, nah ini menarik. Sosok yang kejam kayak Fir'aun sekalipun itu ternyata diperintahkan oleh Allah Nabi Musa dan Harun ini agar berdialog dengan dengan Firaun dengan dialog yang penuh tata krama, dialog yang sopan. Disuruh fakula lahu, maka ucapkanlah oleh kalian berdua. Jadi ini perintahnya berdua ini. Kalau sendiri fakul lahu. Ini fakula dalam bahasa Arab, ucapkanlah oleh kalian berdua. Nabi Musa ngomong juga, walaupun mungkin bahasanya terbatas karena dia cadel, ya komunikasinya tidak sebaik saudaranya. Dan saudaranya Harun berbicara dengan Firaun, dua-duanya berbicara barengan, tapi pembicaraan keduanya kepada Firaun adalah qaulan layyina, ucapan yang sopan, ucapan yang penuh kelembutan, ucapan yang menghargai dia sebagai raja. Katakanlah diikuti dulu, bukan dikatakan, kalian zalim, kalian ini, langsung begitu. Nah ini penting juga ini buat pendakwah, buat kita kalau ngajak orang lain itu jangan langsung mengatakan di hadapannya dia adalah sosok yang kejam, sosok yang zalim. Kalau di luar dalam mengisahkan kepada umat ini tentang siapa tokoh ini, boleh kita katakan dia sosok yang zalim, dia sosok yang raja yang apa namanya tidak bijaksana. Boleh kita sampaikan itu semua. Tapi ketika berhadapan dengan orang itu sendiri, kita bahasanya harus dengan bahasa yang lembut. Ya. Tujuannya dengan kata-kata lembut yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada dia bersifat menghormati Fir'aun itu, mungkin Fir'aun jadi ingat siapa dia, bahwa dia adalah manusia juga, dia punya kelemahan juga, dia kan udah merasa gede besar, dia raja, boleh jadi dia lupa dia manusia, lupa dia senang dipuji, lupa dia sebetulnya adalah manusia biasa yang apa namanya saat itu ketika dia jadi raja dia sedang lupa diri, lupa karena sedang berkuasa, lupa karena kekuasaannya. Jadi coba dengan kata-kata yang lembut, barangkali dia jadi sadar, merenung, oh iya gue siapa, aku ini siapa, itu begitu tujuannya. Au yakhsha, atau ada rasa takut dia karena yang menyampaikan ini adalah utusan Allah. Bukan orang itu berdua, tapi orang itu berdua, Musa dan Harun, mewakili Tuhan, mewakili Sang Pencipta. Jadi, innahu takabbar wa tajabbar. Fir'aun itu sosok yang menyombongkan diri, sosok yang kasar, yang bengis. Wa balaghan nihaya fil utuwi wat tughyan. Boleh dibilang dia sudah sampai puncaknya kesombongan, puncaknya orang yang kejam, ya orang yang zalim. Wajawaza haddal ubudiyah bidakwar rububiyah, bahkan dia sudah sampai melampaui seurusan ibadah itu, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi bukan sekedar menolak ibadah kepada Allah, tapi dia malah merasa dialah Tuhan yang orang lain harus beribadah kepada dia. Ini luar biasa. Kita lanjutkan. Wa ma'anna Allah azza wa jalla yukhbiruhu bi annahu syaqiyyun fajir. Meskipun Allah sudah beritahu duluan kepada Nabi Musa dan Harun bahwa Firaun adalah tokoh yang jahat, tokoh yang durhaka, tokoh yang bengis, tokoh yang kejam, wa taghiyah, jabbar, melampaui batas, kasar, keras, ya. Saat itu wa ma'adzalika faqad amarahuma bitalattuf ma'ahu. Namun tetap ya, ini Allah perintahkan keduanya untuk berbicara dengan Fir'aun itu dengan kelembutan. Jadi, ya. Jadi ini luar biasa. Di sini dikatakan meskipun Allah sudah beritahu siapa Fir'aun itu,
Ini tokoh yang kejam, tokoh yang bengis, tokoh yang zalim, ya, tokoh yang melampaui batas. Tapi ketika menyampaikan dakwah, Allah perintahkan kepada Musa dan Harun berdakwalah dengan lemah lembut. Ternyata dakwah dengan lemah lembut ini, itu kalau orang itu masih ada hati, kan dia juga manusia, ada hati. Walaupun dia kejam, dia bengis, mungkin dengan diberikan model ajakan yang lembut itu dia bisa tersentuh. Mudah-mudahan begitu. Maka ya ini seperti yang terjadi pada diri Nabi. Nabi itu dikatakan di surat Al-Imran ayat 158, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau punya hati yang kasar dalam memberikan peringatan kepada pasukan pemanah yang ingkar dalam perintah, waktu perang Uhud kan dibilang pasukan pemanah jangan turun. Ya. Kalau kalian turun, kita akan celaka semuanya. Udah diingatin begitu, tapi ternyata yang terjadi kan mereka melakukan itu, turun rebutan ghanimah. Nah saat itu ya, kalau Nabi kasar kepada umat itu, mungkin mereka akan malah udahlah jadi orang Islam malah dimarahin juga. Gitu kan begitu. Kalau dikasar, tapi tetap Nabi kita waktu itu bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang pasukan pemanah, walaupun mereka salah, ditegur kesalahannya, tapi dengan cara yang santun. Ya, itu di surat Ali Imran, kalau nggak salah 158 atau 159 itu kalimatnya itu. Ya. Dilihat surat Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Maka dengan rahmatku kata Allah, engkau punya hati yang lembut. Jadi gini, ini supaya kita paham juga. Nabi Muhammad waktu itu bisa akhirnya bersikap lemah lembut kepada orang yang mestinya dia marahi. Ya kita kalau lagi marah, mungkin kita bisa marah sama dia dengan cara yang kasar. Tapi saat itu kok bisa keluar kata-kata yang tidak kasar. Tetap marah, tetap meluruskan kesalahan orang itu, tapi dengan cara yang lembut. Kata-kata yang keluar bukan kata-kata di kebun binatang, bukan kata-kata kasar, tetap kata-kata yang sopan, kata-kata yang lembut. Itu karena apa? Karena rahmat Allah. Begitu. Fabima rahmatin minallah lintalahu. Karena rahmat Allah kepada engkau wahai Muhammad, engkau tetap berhati lembut, tidak berkata kasar kepada umatmu yang membangkang dalam konteks perang Uhud tadi itu. Disebutkan di sini ya, walaupun tafazzan ghalidhal qalb, kalau kau tadi berhati kasar, ucapanmu kasar kepada mereka, memarahinya dengan cara yang kasar, lan faddu min haulik, boleh jadi dia pergi meninggalkan. Akhirnya murtad lagi, tidak beragama Islam lagi. Nah, itu bisa terjadi kenapa? Karena berhubungan dengan Allah terus. Ingat kepada Allah terus. Ini pula lah yang ada pada diri Nabi Musa alaihissalam. Allah perintahkan agar beliau mengucapkan kepada Fir'aun walaupun marah, walaupun tahu Fir'aun kasar, Fir'aun zalim, Fir'aun hidupnya melampaui batas itu, tetap disuruh ucapkan dengan ucapan yang sopan, ucapan yang lembut. Bayangkan, ini kita bisa menghadapi Fir'aun yang sezalim itu, Nabi Musa disuruh berdakwah secara yang lembut. Bagaimana kalau orang itu bukan Fir'aun? Orang itu orang biasa, tentu harus lebih sopan lagi, kan begitu, lebih lembut lagi bahasanya. Jadi tolong dibedakan. Jadi ketika berhadapan dengan orangnya, kita berbahasa yang tetap bahasa yang lembut, bahasa yang penuh kasih sayang, bahasa yang mungkin bisa menyentuh dia karena santun kalimat-kalimat yang kita keluarkan, yang mungkin dengan cara itu dia sadar, dia ingat lagi bahwa dia tidak punya kekuasaan apa-apa sebenarnya. Nah, kalau kita tidak berhadapan dengan dia langsung, sedang menjelaskan kepada umat ini siapa Firaun, itu misalnya, kita boleh menerangkan Firaun ini adalah tokoh yang kejam. Kalian harus berhati-hati. Dia adalah tokoh yang melampaui batas. Dia adalah tokoh yang mengaku dirinya Tuhan. Kita boleh dalam konteks penjelasan kepada umat, tidak di hadapan Firaun. Itu begitu.
Ini bukan sikap munafik. Nah, tolong jangan disamakan begitu. Kan ada orang mungkin merasa begini, kok engkau waktu ngomong sama kami, engkau bilang Fir'aun kejam, Fir'aun jahat, Fir'aun zalim. Begitu berhadapan sama Fir'aun, kok ngomongnya lembut, ngomongnya ini munafik ini. Itu bukan munafik. Tolong digaris bawahi. Itu bukan munafik. Itulah model dakwah. Jadi ketika dengan umat bercerita siapa Fir'aun, disampaikan apa adanya Fir'aun itu dengan segala macam kekurangannya, kezalimannya. Tapi ketika berhadapan dengan orangnya, dia harus berhadapan dengan sosok yang dianggapnya ini adalah objek dakwah. Sosok yang sedang dia harapkan, Nabi Musa waktu mengharapkan Fir'aun dapat petunjuk. Fir'aun mau sadar, itu begitu. Karena itulah dia menggunakan bahasa yang lembut. Kalau munafik itu adalah dia memperturutkan maunya Fir'aun. Itu beda. Kalau ini dia berbahasa yang lembut karena memenuhi perintah Allah, disuruh waqfaqula lahu qaulan layyin. Ucapkanlah kepada Fir'aun oleh kalian berdua dengan ucapan yang penuh kesantunan. Begitu. Jadi itu bukan sikap kemunafikan yang dianggap di belakang menyalahkan dia, di depan tidak. Itu bukan kemunafikan, tapi itu adalah justru model atau bentuk dakwah. Karena ketika berhadapan, kita harus berusaha bersifat mengajak, bersifat bukan mencela, bukan mengejek, bukan memarahi, tapi berusaha mengajak dia. Faqad amarahuma bitalaqqi fa'ahu. Ya. Jadi keduanya diperintahkan oleh Allah agar bersikap lemah lembut kepada Fir'aun. Wal inah al-qaul lahu, dan ucapan kata-kata yang penuh dengan ucapan yang santun. Di anna rifqa ma kana bi syai'in illa zana. Ya. Karena kedekatan seseorang itu kadang-kadang bisa terjadi bukan semata-mata karena dia lihat siapa kita, tapi dia lihat apa yang kita sampaikan kepada dia. Begitu. Dia tahu Fir'aun, ini Musa, ini orang yang dulu sempat pergi, kabur, dicari, pernah membunuh itu misalnya, tapi malah pergi misalnya. Dia tahu, dan ini mungkin jadi ancaman kerajaan Fir'aun. Fir'aun mungkin tahu, tapi karena Nabi Musa ngomongnya lembut, ngomongnya sopan, itu membuat Fir'aun jadi seolah-olah lupa siapa Nabi Musa. Gitu. Padahal Nabi Musa itu sedang berusaha mempengaruhi dirinya, berusaha sedang masuk untuk membuat Fir'aun berubah. Itu begitu. Jadi itu tetap diperlukan kata-kata dakwah yang bersifat lemah lembut itu begitu. Nah, makanya dulu di zaman Harun al-Rashid, beliau sebagai tokoh raja yang katakanlah dikenal apa namanya, ada beberapa ucapan-ucapannya atau perbuatannya yang juga banyak melanggar, walaupun tetap dia di dalam koridor syariat, tapi tetap namanya raja, ya, mungkin ada perbuatan yang melampaui batas. Ada seorang tokoh ulama dulu, lupa saya namanya, Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang berdakwah kepadanya itu dengan cara yang kasar, menyampaikan sesuatu, menegur Harun al-Rashid dengan cara yang kasar, vulgar begitu, ucapan kata-katanya sedemikian rupa kasarnya, maka Harun al-Rashid ngomong begini, engkau mungkin ya menyampaikan itu kepadaku dan aku mungkin ada kesalahan, kata si Harun. Tapi aku yakin ya, engkau bukan seperti Musa dan aku pun bukan seperti Fir'aun, kesalahanku. Jadi kebaikanmu mungkin belum sampai seperti kebaikan Nabi Musa, sedang kejahatanku belum sampai seperti kejahatan Fir'aun. Tapi Nabi Musa ketika berkata dengan Fir'aun, itu kata-katanya lemah lembut. Kok kamu bisa kasar begitu? Padahal kamu bukan Musa. Dan aku juga bukan Fir'aun. Kan gitu kan. Walaupun dia Musa, tapi ini bukan Fir'aun, mestinya kan juga bukan seperti itu sikapnya. Nah itu yang terjadi demikian. Itu di zaman itu seperti itu. Jadi di sini diingatkan kalimahu bil layyin warif. Keduanya diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang penuh dengan kelembutan dan persahabatan. Jadi seolah
dekat gitu dengan Firaun. Min ghairi khusyunah wala ta'nib, tanpa ucapan kasar dan ucapan ejekan. Ucapan yang mengatakan, Firaun yang zalim. Itu enggak begitu. Hadis Nabi yang mengatakan apa namanya, ada qaulul haq inda sultanin jahir, inda sultanin jair. Jadi ucapan dakwah yang betul itu bentuknya diantaranya adalah berani mengucapkan kebenaran di depan pemimpin yang zalim. Nah itu maksudnya bukan berarti kita berkata kasar pemimpin yang zalim. Kita berani mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Inti pesan tetap tersampaikan, tapi cara menyampaikan pesan itu yang berbeda. Itu yang cara yang penuh dengan kelembutan. La'allahu yatadzakkar azamatullah. Boleh jadi, ini kata-kata la'alla, kalau kita lihat ayatnya, perhatikan di ayat ini, kalimat di ayat 44. La'allahu yatadzakkar atau yakhsha. Kan disuruh ucapan kepada Firaun, ya, oleh kalian berdua, ucapan yang penuh sopan santun, agar dia ingat, agar dia takut. Nah, kata-kata la'alla itu kalau Allah yang mengucapkan itu artinya artinya agar. Jadi niscaya. Kalau kalian lemah lembut, niscaya kata Allah Firaun akan sadar. Tapi kalau kata-kata la'alla kita yang ngucapin sebagai manusia, bukan ucapan Tuhan, itu artinya adalah permohonan, mudah-mudahan gitu. Jadi kalau bilang la'allaka an ta'ti ilaina, ya, mudah-mudahan engkau bisa datang pada acara ini. Itu kita kalau ngomong la'alla artinya mudah-mudahan, semoga, mengandung harapan. Tapi kalau Allah yang ngomong itu artinya agar, pasti. Seperti contoh ayat begini tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kan gitu. Itu karena Allah yang ngomong, maka artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana kewajiban ini pada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Itu artinya adalah agar, pasti. Niscaya kalau kalian puasanya benar, kalian pasti jadi orang bertakwa. Itu karena yang ngomong Tuhan. Jadi terjemahannya nggak boleh, wahai orang beriman, berpuasalah kalian, semoga dengan puasa kalian jadi orang yang bertakwa. Kalau kita yang ngomong, betul itu pakai kata semoga, harapan. Tapi kalau yang ngomong Tuhan, Tuhan mengharap sama siapa lagi? Jadi bukan harapan. Kalau Tuhan yang ngomong, itu adalah kepastian. Ya, jadi la'alla dalam bahasa Arab artinya memang mudah-mudahan. Tapi kalau yang ngomong Allah, maka itu artinya sebuah kepastian. Baik, kita lanjut. Terus nah ini menarik. Kemudian Nabi Musa dengan Harun bilang begini kepada Tuhan. Di ayat 45. Rabbana innana nakhafu an yafruta alaina au ayyatgha. Tuhan kami takut. Nah, ini ketakutan Nabi Musa, ini ketakutan al-khauf at-tabi'i namanya. Ketakutan manusiawi, ketakutan alami. Ya kita lah ketemu sama orang yang kita mau nasihatin, dia bersenjata, dia punya pengawal, dia punya kekuasaan. Mungkin kita juga takut gitu kan. Itu ketakutan manusiawi. Nabi Musa pun punya itu. Punya rasa takut itu. Makanya keduanya ngadu kepada Tuhan. Tuhan, kami takut Fir'aun akan menghukum kami segera. Begitu kami datang, langsung pengawal, tangkap dia. Mungkin akan segera begitu. Itu yang diucapkan oleh Nabi Musa dan Harun. Keduanya bilang, Tuhan kami takut Fir'aun segera akan menyiksa kami atau akan melampaui batas, menghukum kami dengan hukuman yang jauh dari setimpal. Kesalahan kami cuma datang doang, hukumannya langsung 10 tahun. Misalnya hukumannya langsung hukuman mati misalnya. Itu namanya ayat qala. Nah, Allah kemudian menjawab begini. La takhafa. Kalian berdua jangan takut. Ini dialog Allah sudah kalimatnya berdua terus ini. La takhafa. Tadi fakula, ucapkan kalau kalian berdua. Idhaba, kalian pergi berdua.
Ini maksudnya semuanya bareng-bareng, ya. Maka Allah bilang, la takhafa, kalian berdua sama-sama jangan takut. Jangan sampai Musa berani, Harun takut. Atau sebaliknya, Harun berani, Musa yang takut. Itu jangan sampai begitu. Itu makanya bunyinya, la takhafa. Langsung kepada keduanya. Jangan kalian berdua takut. Innani ma'akuma. Aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara. Aku dengar dan aku perhatikan. Nah ini sama dengan perintah Allah. Coba dilihat di surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 104. Itu kalau mau dilihat, surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 104. Ini mengingatkan kita, ketika kita dalam perjuangan, ya, tugas mulia ini untuk mengajak orang kepada kebenaran, dan kita lihat yang kita hadapi seolah-olah semakin terus berkuasa, semakin terus leluasa berbuat, kita kayaknya nggak berdaya, maka Allah ingatkan. Kalimatnya sama dengan kalimat di dalam ayat makna kepada Nabi Musa ini. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Kalian berdua jangan khawatir, jangan pernah bersedih dalam menghadapi musuh kalian itu, orang yang jahat itu. In takunu ta'lamun. Kalau kalian sakit, kalian menderita, kalian capek, kalian susah dalam hidup kalian saat ini karena sebab menghadapi mereka, fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Bahwa mereka pun, Firaun itu, orang-orang jahat itu juga menderita, juga sakit, juga capek, sebagaimana yang kalian rasakan. Kalian capek, menderita, sakit, sama. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Namun kalian punya harapan, yang harapan itu nggak ada pada orang-orang kafir itu, yaitu harapan ridha Allah dan kemenangan yang dijanjikan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Kalian punya itu, dalam mereka tidak punya itu. Nah, itu demikian. Begitu pula Nabi Musa, Allah ingatkan, innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian berdua, aku dengarkan apa yang kalian perbuat dan bagaimana sikap Firaun setelah itu. Aku monitor terus bagaimana Firaun. Kalau Firaun akan menghukum kamu, aku akan datang menolong kalian segera. Seolah-olah begitu. Jangan takut. Begitu. Fa'tiya, datangi dia pokoknya, kata Allah. Fa'tiyahu, datangi dia. Faqula, dan ucapkan kepada Firaun. Ini dakwah itu, ini yang saya katakan jadi tidak munafik, karena tetap menyampaikan nilai. Bukan berarti nilainya lebur kepada maunya Firaun, ngikutin maunya Firaun, tidak. Dia tetap menyampaikan sesuatu, tapi caranya cara yang sopan. Ya. Katakan kepada Firaun, inna rasulah rabbika, bahwa kami berdua adalah utusan Allah Tuhanmu. Menyebutnya bukan Tuhan kami. Kami utusan Allah Tuhan Firaun. Kan Firaun mungkin lupa dia punya Tuhan gitu. Lupa dia punya penguasa juga, dia punya sang pencipta juga. Maka diingatkan gitu, Firaun, kami berdua adalah utusan Allah Tuhanmu. Fa'arsil ma'ana, maka bebaskan Bani Israel itu biar bersama kami. Bebaskan Bani Israel bersama kami biar selamat. Wala tu'adzibhum, jangan siksa mereka. Fatji'naka, sesungguhnya kami telah datang kepada engkau wahai Firaun bi ayatin mir rabbik, dengan membawa tanda kebesaran Allah Tuhanmu kepada engkau. Wassalamu, dan salam sejahtera kepada orang yang mengikuti petunjuk ini. Nah, jadi di sini ya Allah katakan ketika ini Nabi Musa dikatakan oleh Allah, la takhafa innani ma'akuma asma wa ara, itu Allah seolah-olah mengatakan begini, ana ma'akuma bin nasrah wal aun. Aku pastikan ada bersamamu untuk memberikan pertolongan, memberikan bantuan yang engkau butuhkan ketika menghadapi Firaun. Asma'u jawabahu lakuma. Aku akan dengerin apa jawaban Firaun kepada apa yang engkau sampaikan itu wahai Musa dan Harun. Aku akan dengar juga, kata Allah maksudnya. Wa ara ma yaf'alu bikuwa. Aku akan lihat
apa yang diperbuat oleh Fir'aun kepada kamu berdua. Jadi maksudnya jangan takut, aku melihat terus gitu. Kalau Fir'aun tiba-tiba akan menyiksamu, aku tahu dan aku akan menolongmu segera. Ya. Wa man kana Allahu al-qawiyya al-jabbar ma'hu. Ya. Fala yakhafu min ahadin fil ard. Siapapun kalian, ketika kalian merasa yakin kalian bersama dengan Allah, Zat yang maha kuat, yang maha besar, yang maha agung ini, maka tidak pantas ada rasa takut terhadap siapapun di muka bumi ini, karena engkau bersama dengan Tuhan. Itu begitu. Jadi Allah mengingatkan kayak seperti itu, bahwa engkau jangan takut karena engkau bersama dengan Zat yang maha agung. Wa ma tumaknina yuhaddid lahumallahu tariqal hidayah, dan membuat kalian berdua jadi lebih tenang ya dalam berdakwah menghadapi Fir'aun untuk mengajak dia kepada jalan hidayah. Wa tariqatud dakwah wal irsyad, jalan dakwah, jalan petunjuk, jalan yang mengajak kepada dia keselamatan. Lalu fa'tiya faqula inna rasula rabbika, ya, itu artinya lebih lanjut ya, setelah siraha Bani Israel, bebaskan kaum Bani Israel. Maksudnya itu jangan sampai mereka dijadikan budak, dijadikan orang-orang yang dizalimi. Bebaskan mereka. Sebagaimana engkau bebaskan orang-orang Mesir asli, kaum Kipti itu. Wa kuffa yadaka anhum, tahan tanganmu, kekuasaanmu untuk menyiksa mereka. Jangan siksa mereka lagi. La tu'adzibhum, jangan siksa mereka bitaklifihim, dengan memberikan beban-beban tanggung jawab ya yang keras kepada mereka, bil a'mali syaqqa, dengan perbuatan-perbuatan kerja-kerja paksa yang sangat memberatkan mereka. Qad ji'naka bi ayatin min rabbik. Allah ingatkan, ji'naka bil mu'jizatil bahira adala ala ya sidquna, ala sidqina. Jadi engkau wahai Musa dan Harun menghadapi Firaun itu membawa mukjizat yang jelas dan nyata untuk menunjukkan bahwa engkau di atas kebenaran. Wassalamu ala man ittaba'al huda wal amnu wassalamah min adzabillah. Allah jamin keamanan, keselamatan dari azab Allah itu akan ada pada Firaun. Jadi sampaikan kepada Firaun, kalau dia tidak mau diazab, maka dia harus ikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Liman ihtada wa amana billah. Bagi orang yang berusaha mencari petunjuk dan beriman kepada Allah, maka dia tidak akan celaka. Lam yaqsuda bihi at-tahiyyah bi annahu laisa bibtida'il khitab. Nah, ini menarik. Dikatakan dalam ayat ini menunjukkan tadi Nabi Musa saya katakan tidak bersikap munafik itu karena keduanya tidak menghormati berlebihan si Firaun. Bukan ketika hadapan dengan Firaun sujud-sujud, ruku-ruku, nunduk-nunduk, enggak begitu. Cuma ucapannya saja yang sopan. Tapi tetap berhadapan. Firaun, nah, mungkin kayak gitulah. Bukan menunduk-nunduk, bukan dia sampai ruku atau sujud kepada Firaun. Tetap dia punya harga diri. Wa innama qasada bihi as-salamah min adzabillahi wa subhanahu. Justru dia datang bermaksud untuk mengajak Firaun supaya selamat dari azab Allah. Supaya selamat dari kutukan Allah. Kalau dia mau beriman kepada apa yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Wa in kana yuradu bihi at-tahiyyah faqad kana daqiqaini fi ta'birihima haitsu lam yaqula wassalamu alayka. Inama qala wassalamu ala man ittaba'al huda. Nah, menarik ini. Nabi Musa waktu menyampaikan kalimat salam terakhir itu kepada Fir'aun, enggak mengucapkan dan salam keselamatan untukmu wahai Fir'aun. Itu tidak. Tapi wassalamu ala manittaba'al huda. Salam keselamatan, kesejahteraan bagi orang yang mau mengikuti petunjuk. Maksudnya adalah kalau Fir'aun mau dapat keselamatan, dia ikuti petunjuk, maka dia dapat keselamatan. Tapi bukan langsung. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi Musa tidak mendoakan Fir'aun langsung. Bukan wassalamu alaik. Karena doa itu hanya untuk kita sesama orang beriman. Kita enggak diperintahkan ucapkan assalamualaikum kepada orang kafir.
Kalaupun dia yang ngucapin, kita cuma disuruh menjawab wa alaika atau wa alaikum. Kita nggak perlu menjawab dengan wa alaikumussalam. Karena boleh jadi dulu kayak di zaman Nabi itu orang-orang kayak Abu Lahab, Abu Jahal ngucapin salam kepada sahabat-sahabat Nabi, ucapannya bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Yang artinya adalah celaka atasmu. Maka kita disuruh menjawab wa alaikum. Cukup jawabannya itu wa alaikum, dan atasmu hal yang serupa. Jadi kalau dia bilang assalamualaikum, semoga selamat kepadamu, pada kita maksudnya, maka jawaban kita wa alaikum mengandung pengertian dan untukmu hal yang sama. Begitu. Kalau dia ucapannya adalah assalamualaikum, yang artinya celaka atasmu, ya, matilah kamu, maka jawaban wa alaikum kemudian kamu juga, itu begitu. Kayak jawabannya cukup wa alaikum, itu begitu disuruhnya oleh Nabi. Nabi Musa juga begitu. Karena Nabi Musa yang duluan, kalau duluan kita nggak boleh bilang kepada orang kafir assalamualaikum, nggak disuruh. Ya. Itu juga Nabi Musa nggak bilang assalamualaikum, tapi yang disebut adalah assalamu ala manittaba'al huda. Salam keselamatan bagi orang yang mau mengikuti petunjuk Allah. Kalau kau mau selamat wahai Firaun, ikuti petunjuk Allah dulu, baru kau selamat. Kalau kau tidak ikuti petunjuk Allah, kau pasti tidak selamat. Itu begitu. Jadi ini juga pelajaran buat kita. Jangan pernah mengucapkan salam kepada orang kafir. Nggak boleh kita ucapin assalamualaikum. Walaupun mau, assalamu ala manittaba'al huda. Ini bagaimana kalau mereka ramai-ramai? Ada 10 orang berimannya 5, orang kafirnya 5. Boleh nggak ucapkan salam? Boleh. Kita ucapkan assalamualaikum. Tapi niat kita ditujukan kepada yang 5 orang itu. Yang kafir enggak, itu begitu. Tapi kalau 10 orang, tapi kafir semua, ya kita masuk ke sebuah perusahaan milik orang kafir gitu. Itu enggak perlu assalamualaikum. Ya. Kalau kita assalamualaikum itu keliru. Kalau mau kayak bacaan Nabi Musa, itu bagi dia mungkin bingung. Apaan itu kalau kita ngomong assalam ala manittaba'al huda. Kita bilang begitu. Selamat buat orang yang mau mengikuti petunjuk. Mungkin buat mereka aneh juga kan gitu. Lebih baik udah nggak usah diucapkan. Itu begitu. Inilah barangkali para jemaah sekalian kajian sampai dengan ayat yang ke-47 ya. Sebetulnya kalau diteruskan kalimatnya nih, sebelum saya tutup ya. Diteruskan keduanya setelah disuruh oleh Allah tetap datangi Firaun, ucapkan bahwa kami berdua adalah utusan Allah Tuhanmu. Ini bahasanya begitu. Jadi Tuhan Allah itu Tuhannya Firaun juga, ya. Dan bebaskan Bani Israel dan jangan siksa mereka, dan sampaikan bahwa kami datang membawa mukjizat dari Allah Tuhanmu. Ini selalu begitu. Tuhanmu, bukan Tuhannya. Nabi Musa membahasakan. Itu bahasannya Tuhannya Firaun, Tuhannya Firaun, Tuhannya Firaun. Maksudnya adalah supaya Firaun bisa sadar. Dia kan orang yang berkuasa itu kayak orang lagi lupa diri. Supaya dia jadi sadar, dia juga nggak punya kekuasaan yang sebenarnya. Dia cuma gara-gara dibantu tukang sihir, ya, kayak punya kekuatan. Orang-orang yang lemah berpikir, orang yang bodoh, orang yang tidak cerdas, mungkin jadi ikut aja. Atau orang yang takut, ya, orang yang nggak punya apa-apa, biar dapat bagian dari Firaun, makanya dia ngikutin maunya Firaun. Kan karena itu. Tapi kalau orang yang dengan tulus taat sama Firaun, boleh dibilang nggak ada. Taat sama Firaun karena takut, karena ini kekuasaan, ini jabatan dan lain-lain. Saya kira itulah barangkali para jemaah sekalian, ya, termasuk ini Bapak yang ada bersama kita secara online semuanya. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada ayat 47 surat Thaha, ya, tentang kisah Firaun ini. Kita tutup sama-sama semua dengan iringan doa lebih dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar.
Ya Allah, Rabb Tuhan kami, kami mohon kehadirat-Mu, ampunan-Mu, rahmat-Mu, penerimaan-Mu terhadap apa-apa yang kami perbuat. Kami mohon keselamatan, kami mohon kesehatan, kami mohon kebahagiaan dalam urusan kehidupan kami, urusan agama kami, urusan dunia kami, urusan akhirat kami. Dan kami termasuk orang-orang yang kau menangkan nantinya, engkau masukkan ke dalam surgamu. Dan orang-orang yang kau bebaskan nantinya, terbebas dari jilatan siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya pamit ya semua. Assalamualaikum.